Di video kali ini kita akan membuat email service. Di sini saya berikan nama email service. Lalu dependensi yang kita butuhkan adalah Spring Web, lalu email, Java Mail Sender. Lalu kita membutuhkan Redis sebagai message broker ya. Oke, lalu generate. Setelah kebuka projectnya, kita perlu men-setting di propertiesnya. Ada di resource, application, properties. Kita kasih nama email. Application name. Kita kasih nama email. Lalu server port kita kasih di 8030. Lalu kita perlu setting untuk email. Untuk settingan email di sini tinggal saya copy. Default portnya kita kasih 587, lalu hostnya smtp.gmail.com, dan username-nya sesuaikan dengan email kalian masing-masing, dan jangan lupa passwordnya juga. Lalu untuk properties tambahan, kita menggunakan smtp out sama dengan true, lalu mail smtp start tls enable true. Ini untuk settingan email. Lalu kita perlu koneksi untuk Redis. Kita pasang Redis hostnya, localhost. Lalu untuk Redis portnya 6379, 6379. Lalu timeoutnya Redis timeoutnya 10 second. Lalu untuk log juga kita pasang juga login level com jp.microservice nama email service. Nama ini sesuai dengan yang ada di sini ya, com jp microservice email service. Levelnya saya kasih debug, jadi supaya log debug itu keluar. Setelah setting ini, kita perlu membuat sebuah service. Kita masukkan di package service. Kita akan membuat namanya email service. Sini sebagai service. Lalu di dalam email service ini kita perlu menambahkan private final Java Mail Sender. Lalu masukkan ke dependency injection di constructor. Lalu auto write. Lalu kita bikin function namanya send email. Kita masukkan string subject, lalu kita string body atau email kontennya. Lalu di sini kita coba perlu menambahkan annotation log supaya kita tahu log. Oh iya, kita perlu menambahkan lombok. Tadi saya lupa masukkan lombok di sini ya. Untuk lombok kalian bisa masukkan di lombok di bawah sini. Oke, dependensi ini ya. Cek lombok true import C. Nah, kita panggil fungsi log ini. Lalu
kita aktifkan log.debug, isinya send to objeknya. Kalau kita mau tampilkan subjeknya, lalu kita tampilkan kontennya, body to subject body. Lalu kita simple mail message. Ya. Lalu set message-nya set to. Nah, set to-nya to message, set subject, isinya subjek, lalu message, set text. Nah, set text isinya body. Lalu kita panggil function Java mail sender send. Nah, isinya message. Nah, oke ya. Nah, ini fungsi untuk mengirim emailnya, send mail ini. Lalu setelah ini kita perlu membuat config untuk Redis. Nah, di sini kita bisa copy aja dari yang sebelumnya. Redis config. Tapi kita akan melakukan penambahan di config ini atau perubahan. Kita kasih nama Redis listener config. Nah, di sini ini sudah sama, tapi kita sekarang tidak menggunakan fitur Redis template. Tapi kita akan menggunakan Redis message listener container. Fungsi ini Redis message digunakan untuk subscriber ya. Jadi ketika ada pesan masuk di Redis, maka dia akan menerima di sini. Lalu kita perlu membuat new Redis message listener container. Ya. Kita return container. Nah, tapi kita perlu set container connection-nya. Set connection, kita panggil Redis connection vector-nya. Lalu kita perlu menambahkan ini annotation bin, lalu public channel topic. Nah, kita kasih nama function channel topic, lalu return new channel topic, isinya string. Tapi di sini saya mau menambahkan ini ya, properties. Nah, di sini Redis kita menambahkan saja channel name. Nah, di sini kita kasih nama channelnya email sender. Lalu kita panggil, ini diganti dulu, Redis channel name. Nah, kita panggil, kita masukkan di sini sebagai channel name-nya. Jadi kita sewaktu-waktu juga bisa mengubah di properties. Oh ya, tipenya string. Nah, di sini.
Lalu setelah config ini kita perlu menambahkan lagi yaitu service untuk membaca message-nya. Kita beri nama Redis message subscriber. Nah, Redis message subscriber. Nah, Redis message subscriber ini isinya dia sebagai service. Lalu kita implement message listener. Nah, di sini kita perlu mengimplementasikan function namanya onMessage. Nah, di dalam onMessage ini kita perlu membuat function string message. Kita perlu menerima message to string. Ya. Lalu kita panggil email service. Nah, kita perlu panggil email service dulu. Private final email service. Kita pasang di constructor. Lalu kita panggil email service send email. Nah, dia ada subject, ada body. Kita perlu membuat sebuah data transfer object atau model ya, biasa disebutnya. Nah, di sini package-nya DTO. Kita perlu membuat namanya, kita kasih nama email DTO. Seperti biasa, ini Pojo biasa. Lalu isinya private string to, ada subject, lalu ada juga body. Nah, kita perlu mengkonversi string message ke objek ini yang barusan kita buat, email DTO. Nah, kita perlu mengkonversinya menggunakan object mapper. Kita perlu panggil private object mapper ini ya. Lalu object mapper sama dengan new object mapper. Kita perlu rubah dari string ke object mapper read value. Nah, kita masukin message, kita convert ke email DTO .class. Nah, gini. Nah, kita perlu memasukkan ke try case. Nah, kita masukkan email DTO get to, lalu email DTO get subject, lalu email DTO get body. Nah, udah ya. Lalu oke, kita sudah membuatnya. Lalu kelas ini kita perlu pasang di config si message listener. Tapi sebelumnya kita perlu memasukkan di sini sebuah bin
Kita masukkan public, namanya message listener. Nah, ini dia message listener adapter. Kita kasih nama adapter. Lalu return message listener adapter. New message listener adapter. Kita masukkan, tapi sebelumnya kita perlu memanggil si kelas tadi. Kita perlu pasang auto private Redis message subscriber yang barusan kita buat ini. Redis message subscriber ini kita panggil Redis message subscriber. Nah, lalu kita perlu masukkan di si ini, kita masukkan Redis message subscriber. Nah, oke. Sekarang di sini. Oke, sekarang kita coba tes running terlebih dahulu ya. Email service kita panggil di terminal. Sini email Spring Boot run. Oke, email service sudah berjalan tanpa ada error. Nah, videonya cukup sampai di sini. Kita akan melakukan tes email ini di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.